Kenapa sih? Saya disuruh nyuci siang bolong begini, ha? Jangan ngomel begitu atuh Nyai. Ini teh persyaratan dari Mbah Dukun biar kita punya anak. Persyaratan. Saya ngerti itu persyaratan. Tapi kalau persyaratannya itu aneh-aneh, apa harus kita jalanin? Punya anak enggak, nanti saya tuh dianggap orang gila. Ya sudah, kalau nyucinya sudah selesai, mari cepat kita pulang Nyai. Wah, pasar kebetulan, Bet. Aku sedang mencari barang yang bagus. Barangkali aja ada. Waduh, wah di sana, Bet. Sini, Bet. Sini. Wah, ini bagus, Bet. Wah, Kisanak permisi ya. Permisi. Ini bagus, Bet. Wah, barangnya Den, ini bagus, Den. Den, ini apa sampai ini? Pembeli itu raja. Main sodor dicongor. Iya, Den. Ayo. Yang lebih bagus lagi ada. Bet. Kenapa ya orang-orang di sini sepertinya berlomba-lomba membeli senjata? Jangan-jangan mereka itu mau perang, Bet? Sepertinya begitu. Sebaiknya nanti kita tanya di warung. Kok nanya di warung? Aneh. Aneh bin ajaib. Kok nanya di warung? Bet. Sepertinya orang yang baru lewat tadi pendekar, Bet. Jalannya dongak, Bet. Pokoknya aku nggak mau kalau makanannya semur jengkol. Aku mau yang sehat. Karena tubuhku ini dalam masa pertumbuhan, Bet. Kalau kamu makanan apa? Mau makan, Den? Kamu diomongin kok semur jengkol. Hehehe. Badanku iki memerlukan makanan sehat dan bergizi. Cari makanan yang sehat tapi bergizi ya. Baik, Den. Aduh, Bet. Kamu ini sembarangan. Lihat dulu apakah makanan ini bergizi atau ora. Pelayan? Iya, Den. Aden mau makan apa? Tidak. Aku mau minum arak saja. Iya, Den. Nah, Bos. Bet. Sepertinya orang itu yang ketemu di pasar ya. Galak ya? Silakan, Tuan. Iya. Maaf, Nyai. Apa di desa ini sedang bersiap untuk menghadapi perang? Perang? Iya, perang. Masalahnya, aku tadi lihat orang-orang berlomba-lomba membeli senjata di pasar. Memangnya mau perang kampung ya? Bukan, Tuan. Itu hanya untuk jaga diri saja. Sebentar lagi juga penduduk disuruh berkumpul di kelurahan mengadakan sayembara. Saudara-saudara semua, pada saat ini desa kita dalam keadaan bahaya. Oleh karena ulah buaya sungai itu, kita jadi tidak bisa tidur enak. Oleh karena itu, saya sebagai kepala desa di sini ingin membuat sayembara. Barang siapa yang mampu membunuh buaya itu, apabila dia seorang perempuan,
akan saya angkat sebagai anak saya. Tapi bila dia laki-laki, akan saya jadikan sebagai menantu saya. Dan saya nikahkan dengan putri saya, Melati. Cantik sekali ya, Ki Lurah. Wah, cantik kan, Bet? Waduh, saya mau. Dapat. Wah, pokoknya. Memangnya kau yang mau kawin sama dia? Ya, siapa Namanya tahu, Melati. Bet. Kalau rezeki, Bet. Iya. Saya tidak akan memberi batas waktu sampai kapan sayembara ini akan berakhir. Tapi kalau lebih cepat, akan lebih baik. Maaf Ki Lurah. Saya yang akan membawa buaya itu sore ini. Ki Lurah, saya akan segera menjadi menantu Anda. Sombong banget, Bet. Yalah, padahal aku yang pantas. Kalau aku jadi mantunya pantas kan ya? Ya. Ya. Mau jadi. Pasti orang itu sudah mati. Kasihan sekali orang ini. Kakang kenapa? Aku diserang manusia. Dia memancingku untuk keluar. Rupanya aku sedang diburu untuk dibunuh. Kakang keras kepala. Sudah saya bilang jangan membunuh manusia. Tapi Kakang masih saja melakukannya. Sekarang kita diburu manusia untuk dibunuh. Kakang harus terus minum darah dan makan daging manusia. Itu supaya Kakang terus bisa hidup seperti layaknya manusia di darat. Tapi dunia kita sudah berbeda. Seharusnya Kakang menyadari itu. Apa itu? Ada apa ini? Ada seseorang yang sedang menyelidiki kita. Aku yakin orang ini hebat sekali. Bisa menembus ke dalam gua ini. Aku akan lihat siapa dia. Jangan, Kakang. Kakang tidak boleh naik. Biar saya yang melihatnya. Bet. Iku buayanya, Bet. Iku, Bet. Bukan buaya itu yang menyerang manusia. Bukan itu. Yalah, sampean iku tahu dari mana, Bet? Bukan itu, Bet. Setan alas! Memangnya siapa kau berani menghalangiku? Hah? Aku seorang pengembara dari desa Tingkir. Namaku Jaka Tingkir. Dan buaya yang Kisanak serang itu bukan buaya yang menyerang penduduk desa ini.
Omong kosong. Yalah, jangan ngomong gitu sampean. Sabar, ya. Aja ke susu, ntar nyesel. Sebetulnya panjenengan iku sopo? Aku Sawung, dari Lembah Serayu. Aku adalah seorang pemburu. So tahu lu. Dan kalian tidak berhak menghalangi apa yang akan aku lakukan. Saya tidak akan menghalangi Kisanak. Silakan. Tapi maaf, sekali lagi saya katakan, bukan buaya ini yang menyerang penduduk di desa ini. Dari mana kau tahu? Yalah, Jaka Tingkir temanku iku weru sadurung winara. Tahu, serba tahu kok. Walah. Benar sekali. Jaka Tingkir memang benar. Maafkan saya, sudah berani ikut campur. Memang buaya yang hendak kau bunuh itu bukan buaya yang membunuh istriku dan penduduk di sini. Buaya tetap saja buaya. Aku akan segera membunuhnya. Persetan dengan semuanya. Rani! Apa yang terjadi, Rani? Aku akan bunuh pemilik panah ini. Aku sudah bertekad akan membunuh buaya yang membunuh istriku dengan tombak yang aku buat dari bahan khusus ini. Terus dari mana Bapak tahu? Buaya mana yang sudah membunuh istri Bapak? Aku tahu, di dasar sungai itu ada kehidupan lain. Tapi sayang, aku tidak punya kemampuan untuk ke sana. Oh, jadi gitu ya? Maksud Ki Karta bahwa buaya yang di sungai itu adalah buaya siluman. Aduh, takut. Aku tidak tahu. Tapi aku percaya Jaka Tingkir bisa mencari tahu tentang hal itu. Tombak, Bet, tombak. Ambillah tombak ini. Aku yakin kau bisa membunuh buaya yang membuat desa ini tidak tenang. Sebenarnya kami berdua ini tidak berniat untuk mengikuti sayembara ini. Tapi... Bet, lihat. Bet, saya mau Bet. Tapi sepertinya buaya di sungai desa ini bukan buaya sembarangan. Jadi kalaupun nanti saya berhasil mengalahkan buaya di desa ini, rasanya saya tidak pantas untuk menerima imbalan apapun. Hei! Berani sekali kau menghina Kilura dan anak gadisnya. Lagi pula kau sombong sekali sih. Apa kau bisa membunuh buaya itu, hah? Saya tidak berjanji. Insya Allah, semua di tangannya. Yalah, Bet. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. Ya, jangan asal jeblak. Kalau sampean nggak mau, aku gelem, Bet. Saya mau Yalah, Bet. Orang itu punya perasaan. Apalagi tadi sampean ngomong di depan orangnya. Yalah, pasti dia tersinggung, Bet. Nggak usah terus terang begitu kan bisa, Bet. Apa kek? Pakai bahasa lain. Kalau tidak suka, ya terus terang saja. Begitu saja kok repot. Yalah, kok repot. Dodol sampean iki. Yalah, iku kan soal perasaan, Bet. Perasaan. Aku tuh nanti tidak mau diuber-uber disuruh jadi pengantin. Dodol. Itu bagianku, Bet. Urusan kecil. Sampean iki diajak kawin kok malah emoh. Piye to, Bet? Hei, Jaka Tingkir. Ada apa lagi nih? Ada apa? Ayo kita buktikan. Siapa di antara kita yang lebih jago? Untuk membuktikan siapa di antara kita yang jago. Bukan begini caranya. Aku tidak mau. Hehehe. Kok sampean nggak mau? Mau, Bet. Aku dukung. Aku ada di belakangmu. Alah, so suci.
jelas. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Cuma tergores saja. Saya harus ikut campur karena saya dijadikan hadiah dalam sayembara ini. Saya tidak suka dengan cara laki-laki seperti ini. Sok hebat. Kalau memang hebat, bunuh saja buaya itu. Dan kelihatannya itu lebih jago. Hei, kalau kau tidak suka, itu urusanmu. Tapi beginilah cara laki-laki. Tapi beginilah cara laki-laki. Alah, Sawung itu memang menyebalkan. Kenapa ya? Aneh aku. Nggak habis pikir. Ih, jijik aku. Kalian tinggal di mana? Bet, kami tinggal di rumahnya Ki Karta numpang. Ya, Bet, lu kamu bagaimana, Bet? Panahnya beracun. Duh, uduh. Saya panggilkan tabib ya? Jangan. Tidak apa-apa. Ayo, Dadung. Tunggu. Saya boleh ikut? Hah? Mau ikut, Bet? Mau ikut kemana? Ya, pokoknya saya mau ikut. Ayo. Kang Dadung apaan sih? Bet, tunggu. Aku tidak sanggup mengobatinya. Ternyata anak panahnya mengandung racun yang sangat jahat. Panggil kakek. Tidak mungkin, Rani. Kakek jauh di Bengawan Solo. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Rani, tahan dulu, Nduk. Tahan. Aku datang, cucuku. Kakek. Syukurlah kakek datang. Rupanya kalian sedang punya masalah serius di sini. Tapi nanti saja berceritanya. Sudahlah, cucuku. Kau tidak apa-apa sekarang. Rama, kau seharusnya bisa menjaga adikmu dengan lebih baik. Maafkan Rama, Kek. Kakang tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak terasa perih, Kakang. Ya, tentu saja tidak. Biasanya lebih parah dari itu. Biasanya hampir mati. Orang nggak apa-apa kok. Perih. Kang Dadung, jahat banget sih ngomongnya. Yalah, siapa bilang aku jahat? Aku baik hati loh. Yang jahat itu Jaka Tingkir, Kakang. yang suka menggoda wanita. Pak Karta, tolong sediakan Dadung Auk makanan. Biasanya dia lapar kalau ngomongnya sudah ngawur. Ya. Daripada makan hati setiap hari, lebih baik makan nasi. Makan hati itu bisa kurus kering, makan nasi bisa sehat. Aku kan dalam masa pertumbuhan. Sebaiknya Nak Melati pulang. Takut ayahnya mencari-cari. Iya, Paman. Tapi saya minta Kang Jaka Tingkir yang mengantar saya. Yalah, bet. Sebel aku.
Apa Kakang merasa bahagia mengembara? Sebenarnya bukan bahagia, tapi menyenangkan. Kita bisa mengenal dunia lain. Banyak teman, dan juga banyak mengenal karakter orang. Tapi juga banyak musuh kan? Itu sudah resiko. Oh ya, apa ayahmu tidak marah? Aku yang mengantar kamu pulang. Ayah orangnya baik kok. Oh ya Kang, kalau Kakang berhasil membunuh buaya itu, apa Kakang mau menikahi saya? Kenapa diam, Kang? Lebih baik jangan bicarakan soal itu. Aku hanya ingin tahu perasaan Kakang. Perasaan? Perasaan yang mana? Susah. Kalau semua laki-laki di dunia ini seperti Kakang, tidak ada wanita yang dikawin sama laki-laki. Aduh. Maaf ya, Kang. Maafkanlah saya yang sudah mengganggu Bapak. Nama saya Jaka Tingkir. Dan kalau boleh saya tahu, siapa nama Bapak? Aku Begawan Tunggal Naga. Aku hanya mewakili kedua anakku yang mendiami sungai ini. Ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Penduduk desa ini sedang dicekam oleh rasa takut. Karena seekor buaya yang sering memangsa manusia. Jadi kau pikir buaya itu adalah anakku? Saya belum tahu Begawan. Tapi saya masih memberikan waktu. Karena saya sudah berniat untuk membebaskan para penduduk dari rasa takutnya. Baiklah anak muda, aku yang akan menghukum sendiri kalau memang ketakutan warga diakibatkan kedua anakku. Coba Ki Karta pikir. Ki Karta pikir. Aku yang sudah mati-matian mengeluarkan jurus rayuan maut. Cat, cat, cat. Kikuk, kikuk. Yalah. Nggak pernah dapat apa-apa. Satu pun wanita nggak pernah ada yang mau sama aku. Tapi Karebet yang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah merayu, ngejual kata-kata. Tapi malah dia yang sering kedapetan rezeki nomplok. Misalnya apa, Danu? Yalah Ki Karta ini, kok malah nanya? Ya misalnya dipeluk wanita, dipegang tangannya, dipegang pipinya, dipegang hidungnya. Kikuk, kikuk. Yalah, malah ketawa. Ki Karta ini kok malah guyu? Itu sih bukan masalah besar, Dadu. Lagi pula Jaka Tingkir itu orangnya kan ganteng, gagah. Ya pantas kalau banyak wanita yang tergila-gila padanya. Kamu tidak boleh iri. Siapa yang iri? Itu namanya fitnah. Aku nggak iri, walaupun aku gemblung, bohai, tapi kan aku manis. Itu perempuannya saja yang celamitan, kok iri? Rupanya ngobrolnya asik juga. Yalah, asik-asik. Memangnya Dadung sama Ki Karta ini sedang pacaran apa? Pakai asik-asik. Orang itu pasti ilmunya tinggi ya, kalau tidak masa bisa duduk.
Lurah. Iya. Lihat keadaannya. Kita antar saja ke tempat Ki Lurah. Terus kamu mau kemana, Bet? Aku akan menyelesaikan masalah ini. Iyalah, Bet. Sebaiknya kita urus dulu anak muda ini. Dia butuh pertolongan. Ayo. Ayo. Gotong. Tunggu aku. Melati, mau kemana kamu? Biarkan saya menunggu di sini, Ayah. Kakek! Rama, ayo. Kakak. Awas, hati-hati. Aduh. Rama, apa yang terjadi? Kakang Rama. Ya! Maaf, saya mengganggu Begawan. Oh, Jaka Tingkir. Saya harus datang ke sini karena kelihatannya anak kakek ini sudah membuat onar di atas sana. Jadi luka ini kau yang melakukannya? Saya hanya berusaha menolong orang yang akan dibunuhnya. Dan sekarang, izinkan saya untuk mengobati lukanya. Cukup, Jaka Tingkir. Sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Aku bisa mengobatinya sendiri. Saya minta maaf, Begawan. Pergilah sebelum aku benar-benar marah. Kalau begitu maaf. Tapi saya akan kembali lagi, Begawan. Hebat sekali anak muda itu. Baru kali ini ada manusia yang sanggup memasuki dunia kita. Untung saja lukanya luka luar. Bagaimana keadaannya? Nggak apa-apa, Bet. Tenang-tenang aja. Ada dadu ngawuk. Bet. Terus urusan sampean bagaimana, Bet? Udah beres? Belum. Mungkin keadaannya bisa menjadi lebih gawat lagi. Aduh, lebih gawat. Walah, kok gitu, Bet? Lebih gawat bagaimana, Bet? Nanti saja aku ceritakan. Melati, Iya, Kang. tolong kau buatkan minuman daun teh dan gula. 1 gentong. Saung banyak kehilangan darah. Baik, Kang. 1 gentong, Bet? Yalah, Bet. Apa nggak salah, Bet? 1 gentong. Yalah, perutnya bisa bunting, Bet. Terus aku ntar dapat saingan. Wah, perutku dapat saingan, Ki. Dadung, perut saja yang kamu pikirkan. Walah. Saya tidak bisa menjamin apakah warga desa ini mau menjauhi sungai itu atau tidak. Karena sungai itu sudah menjadi tempat segala kegiatan masyarakat. Mencari ikan, mencuci, mandi, dan menjadi tempat bermain anak-anak. Saya tidak meminta untuk selamanya. Untuk sementara waktu saja. Dan di malam hari, warga jangan keluar malam dulu. Yalah, Bet. Perasaan kok jadi gawat begini, Bet? Yalah. Aku belum tahu persis keadaannya. Ini semua untuk berjaga-jaga saja. Sebaiknya kita ikuti saran Jaka Tingkir, Ki Lurah. Di desa kita ini tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Jaka Tingkir untuk menjaga desa kita, Ki Lurah. Masih ada Dadung Awuk. Betul. Yalah, kok masih ada aku? Gimana sih, Bet? Jangan gitu, Bet. Itu namanya ngece. Lukanya berat sekali. Berat. Pukulan Jaka Tingkir sangat keras. Apakah Kang Rama akan sembuh, Kek? Harus. Kalau tidak, aku akan porak-porandakan desa itu. Jaka Tingkir harus bertanggung jawab. Tapi kenapa kakek melarangnya mengobati Kakang Rama? Memangnya siapa dia? Kita berbeda dengan mereka, Rani. Dunia kita lain. Kakang Rama? Kakang Rama? Lukanya semakin parah. Saya akan membalaskan ini pada Jaka Tingkir. Rani, tunggu. Rani!
Waduh, keadaan jadi semakin gawat. Karebet malah tenang-tenang saja di luar. Ya, temanku iku memang aneh. Bikin sinting, benar-benar sinting. Memang begitulah tanda-tandanya orang hebat, Dadung. Hebat? Walah, hebat opone. Merayu wanita saja ora iso. Kikuk, kikuk. Tapi digilai wanita kan? Digilai wanita? Ye, yang digilai wanita itu Dadung Awo alias Jaka Pingit. Dadung gila, Dadung gila. Gak. Walah, ono apa Ki? Ki, ayo Ki. Cantik, Dadung. Aku datang ke sini untuk membalas dendam pada Jaka Tingkir. Hei, bukankah kau... Aku harus membalaskan dendam Kakang Rama. Apa kau terluka? Jangan sentuh aku. Rupanya kau terluka. Tapi tidak parah. Biar aku menyembuhkanmu. Sudah cukup. Sebaiknya sekarang kau kuantar pulang ke tempatmu. Jangan, kakek sedang marah sekali. Bagaimana keadaan kakakmu? Tidak tahu, kata kakek parah. Aku akan tetap mengantarmu pulang. Melati? Ada perlu apa kau datang ke sini? Aku mau bertemu dengan Ki Karta. Aku cuma sebentar di sungai. Kau tunggu saja di sini. Siapa gadis itu? Calon istrimu? Bukan siapa-siapa. Jaka Tingkir, kau sudah membunuh keturunanku di sini. Kau harus mendapatkan balasannya. Kakek. Pulang, Rani. Kakek akan membuat perhitungan dengan Jaka Tingkir. Maafkan saya, Begawan. Cepat menyingkir. Hati-hati, Kakang. Yeah!
Maafkan aku, Begawan. Aku tidak ingin melanjutkan pertarungan ini. Aku ingin kita berteman saja. Kakek, tolong jangan teruskan. Jakatingkir, kau manusia hebat. Semoga keturunanku nanti bisa berteman juga denganmu. Sekali lagi aku minta maaf. Satu lagi, Jakatingkir. Desa ini aku jamin, setelah ini aman. Terima kasih, Begawan. Kamu ini tidak sopan pada orang tua. Maaf Ki. Betapa senangnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehebatan Jakatingkir. Apa yang terjadi di sini? Ayah, Hebat kan? Kakang Jakatingkir berhasil mengalahkan buaya itu. Jakatingkir hebat. Jelaslah sudah, pemenang sayembara ini adalah Jakatingkir. Tunggu dulu, Ki Lurah. Saya sebenarnya tidak berniat mengikuti sayembara ini. Jadi saya tidak memenangkan apapun. Maaf, Ki Lurah. Saya tidak bisa menerima imbalan dalam bentuk apapun. Apalagi diharuskan menikahi melati. Saya seorang pengembara. Dan saya harus melanjutkan perjalanan saya. Jaka, tidak pantas kau ucapkan itu. Saya hanya berkata jujur. Memang menyakitkan, tapi saya harus mengatakannya. Dan maaf, Ki Lurah. Rasanya desa ini sudah menemukan pelindung sebagai Jayabaya. Dan mungkin sebagai menantu Ki Lurah juga. Siapa maksudmu? Sawung. Maaf, sepertinya yang disarankan oleh Jakatingkir bisa diterima juga. Bener alias betul. Sebaiknya gitu. Jakatingkir seharusnya memang jalan sama aku. Jaka pingit. Gak. Baiklah kalau begitu. Dunia ini memang aneh. Ada orang yang pengen kawin malah nggak kawin-kawin gara-gara wanitanya nggak ada yang mau. Ini sampean Bet disodori wanita malah emoh. Gimana? Tremblane, Bet? Kalau kau ingin menetap di desa ini, tidak apa-apa, Dadung. Buat apa, Bet? Ya mungkin kau akan menikah dengan gadis desa ini. Yalah, Bet. Jangan gitu, Bet. Kakang! Kang Jaka! Aku mencintai kakak. Aku ingin menikah dengan kakak. Aku adalah seorang pengembara. Dan aku bukan orang yang tepat untuk jadi suamimu. Kalau begitu, aku minta kakang tinggal di sini. Aku ingin sekali tinggal di sini. Tapi aku harus pergi. Karena aku harus meneruskan perjalanan yang penting. Sebel. Yalah, katanya sampean ini weru Cak Durung Winoro.
dapat mendebak perasaan orang lain. Tapi perasaanku tak bisa kau baca. Yalah, aku iki kapan, Bet? Bisa dicintai wanita. Dadung, ono waktune sampean iki dicintai wadon-wadon. Ono waktune. Iya, ono waktunya, tapi kapan, Bet? Kapan, Bet? Nungguin Dadung tua. Triput, lemah, mana laku, Bet? Mumpung ada kesempatan, beri aku satu, Bet. Opone sing dibagi? Panganan. Alah, Bet. Sampean iku kok gak ngerti-ngerti. Pin bu, gan bu, pinter bodoh, ganteng bodoh. Bagi itu, Bet. Kiku. Dung, aku wis ngeleh. Yuk mangan yuk. Mangan, mangan. Ya wis nek ra gelem. Iyalah, aku tidak akan tergoda dengan rayuanmu. Ngajak mangan, emoh aku. Yang penting wadon. Iyalah, tapi makanan itu perlu ya. Wah, aku kan dalam masa pertumbuhan. Bet, tunggu, Bet. Bet, aku juga perlu mangan, Bet. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.